Hai teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Ohayo, selamat pagi, selamat menyambut hari baru dengan hati ceria gembira. Saat ini Romo ada di halaman parkir dari Taman Kanak-Kanak Youjieng Santa Maria, di mana saya sendiri dipercaya untuk menjadi pemimpin di TK sini sebagai seorang Enso Sensei. Dan disinilah halaman parkir dan tampak di belakang itu adalah gedung TK-nya yang posisinya itu ada di belakang gereja. Tampak di situ adalah gereja Yamagata, Yohanes Pembaptis pelindungnya, dan pojok sana adalah Emonda. Dan di sini kami punya dua bus yang warna kuning dan warna putih itu. Jadi salah satu tugas dan acara rutin saya sebagai seorang kepala sekolah di sini ketika pagi jam setengah 8, saya setengah 8 kurang ya, bersama dengan bus itu kita keliling kota untuk jemputin anak-anak. Ada juga anak-anak yang diantar oleh orang tua mereka, tapi banyak yang juga memakai dengan bus itu, jadi keliling kota jemputin mereka. Walaupun Romo bisa mengendarai atau menyopir bus itu, namun sini ada sopirnya sendiri, jadi saya tidak selalu harus nyopir di situ. Itu, dan salah satu kegiatan di pagi hari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 ya, itu adalah selain seperti yang disebutkan keliling kota menjemputin anak-anak, namun saya juga ada berdiri di pintu gerbang sini. Ini adalah pintu gerbang, pintu gerbang maksudnya pintu masuk untuk anak-anak di situ. Dan tampak di situ ada patung Bunda Maria. Jadi anak-anak ada di depan patung itu. Mungkin saya patung Bunda Maria, patung itu, dan setiap hari, setiap pagi itu sebelum masuk di pintu ini, sebelum masuk di sini, ini dibuka sebelum masuk ke sini, anak-anak akan ada di depan Bunda Maria dan mengatakan Maria sama Ohayo gozaimasu, gitu. Enso Sensei Ohayo gozaimasu, tekan selamat pagi Bunda, selamat pagi Bapak Guru, situ. Dan tentu anak-anak yang diantar oleh orang tuanya, oleh bapaknya, oleh ibunya, atau oleh kakek nenek mereka pun juga bersama dengan orang tuanya itu memberi hormat dengan dua tangan terkatup, tunduk dan mengatakan Maria sama Ohayo gozaimasu. Sudah menjadi suatu kebiasaan atau sesuatu yang sudah mendarah daging dalam diri mereka dalam itu. Walaupun sekali lagi catatan, sini adalah negara Jepang di mana banyak yang mereka penganutnya adalah Shinto atau Buddha, tapi sangat sedikit yang Katolik. Bahkan di 150 anak yang di sini itu ada 2 saja yang Katolik anaknya, dan 38 staff juga ada 1 saja yang Katolik. Namun setiap hari, setiap pagi, setiap saat mereka bukan tidak enggan, tetapi sudah ada, dan mereka dengan rela, dengan penuh kepercayaan saya yakin, selalu membuat tanda kemenangan Kristus. Chichito koto sereno minani yote. Amin. Dan mulailah berdoa, Tengni orare dua tashi no chichio Bapa kami, atau Ave Maria megumi ni michitakata shu anata to tomo ni oraremasu. Salam Maria. Ada dan sudah di bibir dan yakin ada di hati, dan saya pun percaya bahwa Bunda yang setiap saat diberi salam dan memberi salam selalu menunggu anak-anak
Bunda pun akan selalu melindungi kami semua, melindungi mereka semua dalam perjalanan hidup di awal seperti ini. Begitu, sekedar aku ingin berbagi bahwa itulah, bahwa di tanah misi ini, di sini, kita juga boleh membagikan pengalaman kasih perjumpaan kita dengan Allah. Namun kita juga boleh menghadirkan Allah itu sendiri. Kita dipanggil dan kita boleh menjadi alatnya untuk menghadirkannya kasihnya. Dan bersama Bunda yang selalu akan tersenyum menyambut anak-anak itu datang. Jadi setiap kali anak-anak mau bermain pun selalu mengatakan Maria sama itekimasu. Jadi mengatakan saya mau pergi dulu gitu. Ketika pulang Maria sama tadaima. Jadi mengatakan bahwa saya sudah kembali gitu loh. Ketika pulang mengatakan Maria sama sayonara. Dan mulai seperti itu. Selalu menyebut Maria sama. Sehingga Bunda Maria sungguh hadir dalam kebundaannya. Begitu berbagiku dari halaman TK ini. Mungkin nanti sekali waktu lagi saya akan memperkenalkan di atas, di kelas-kelasnya, dan juga memperkenalkan bagaimana pengalamanku berjumpa dengan anak-anak itu yang dari mereka lah aku banyak belajar gitu ya. Daripada aku mengajar mereka, tapi mereka mengajarkan apa ketulusan hati, apa artinya kesapaan, apa artinya senyum dan lain sebagainya. Itulah hadir sebagai anak dimanapun juga saya tak yakin dan percaya. Karena Yesus sendiri mengatakan kalau kamu tidak menjadi seperti anak-anak, maka kamu akan, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kata-kata itu menjadi suatu misteri yang sungguh saya tidak bisa memahami pada awalnya. Tetapi ketika dalam waktu 10 tahun ini aku terlibat, 17 tahun saya tinggal di Jepang ini, 13 tahun aku menjadi seorang kepala sekolah, dan ini akan menjadi suatu tugas dan akan menjadi kepercayaan yang aku emban, yang aku lakukan. Aku belajar terus dan aku makin memahami apa itu artinya yang Yesus sampaikan, bahwa mereka lah mempunyai kerajaan surga. Dari mereka, anak-anak itu dalam ketulusan hati selalu menawarkan keceriaan. Kalau aku melihat dan merasakan, inilah yang Yesus maksudkan tentang kerajaan Allah itu. Jadi percaya bahwa kerajaan Allah kita boleh mencicipinya di dunia saat ini lewat senyum anak-anak, lewat kehadiran sesama yang lain. Bahkan seorang bapak yang mengatakan ya bahwa Allah itu tanpa hadir dalam wajah dari anak-anak ini, dan wajah dan anehnya aku bisa merasakannya ketika dalam wajah orang-orang yang sepuh, yang koresa, yang mengatakan di situ dia adalah bukan seorang Katolik yang karena bersama dengan romonya mengatakan seperti itu, tidak. Dia adalah seorang Jepang yang Shintoisme, yang dia bisa mengatakan itu dan mengatakan secara spiritual kepadaku. Suatu bangga, dan memahami, ya ketika aku hadir bersama mereka yang koresa, yang sepuh, aku bisa merasakan bahwa mengalami Allah, wajah Allah itu. Dan dalam diri anak-anak. Dan tentu dalam diri kita semua tanpa terkecuali. Karena kita memancarkan wajah Allah, kita diciptakan secitra dengannya. Begitu sekedar berbagi spontanku dari halaman TK Yamagata. Sore dewa mata. Have a blessed day, yo ichinichi dan berkata dalam. Sore dewa, sayonara.